Asia namanya Ramayana, kartun Korea namanya Pororo. Perkenalkan, nama saya Ina dari PMV Dharma Dipa Moro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dharma yang berjudul Anicca. Anicca, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata tersebut? Apakah dalam pikiran kalian pasti ada seseorang yang meninggal dunia, yang mana orang-orang biasa menyebutkannya dengan kalimat Sabe Sankara Anicca? Apakah dalam pikiran kalian ada sesuatu yang buruk telah terjadi? Pikiran setiap orang pasti berbeda. Lantas, apakah kalian tahu apa arti dari anicca itu sendiri? Anicca berasal dari kata an yang merupakan bentuk negatif atau sering diterjemahkan sebagai tidak atau bukan. Dan nicca yang berarti tetap, selalu ada, kekal, dan abadi. Jadi kata anicca berarti tidak tetap, tidak selalu ada, tidak kekal, dan tidak abadi, selalu berubah. Dalam bahasa Sanskerta, anicca disebut juga sebagai anicca. Seperti yang terkandung dalam Dhammapada bab 20 ayat 270. Segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian. Dan juga dalam Digha Nikaya Mahaparinibbana Sutta, tidak kekal segala sesuatu yang terbentuk. Segalanya muncul dan lenyap kembali. Mereka muncul dan kembali terurai. Kebahagiaan tercapai bila segalanya telah harmonis. Satu kata yang sederhana ini, anicca atau ketidakkekalan, merupakan inti dari ajaran Buddha, merupakan suatu fakta yang bersifat universal. Hal ini berlaku bagi manusia, gagasan, pemikiran, perasaan, bagi hewan, tanaman, gunung, sungai, atau segala sesuatu yang mungkin bisa kita beri nama. Ketidakkekalan adalah suatu fakta yang tak terhindarkan. Segala sesuatunya mengalami perubahan yang konstan dari waktu ke waktu. Seperti halnya suatu proses. Kehamilan berlanjut ke proses kelahiran, bayi tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak tumbuh menjadi remaja, remaja tumbuh menjadi dewasa, lalu menjadi tua dan mati. Bagaikan kapal yang berlabuh di suatu dermaga, dan pada waktunya kapal itu akan kembali ke tujuan sebenarnya. Begitu juga manusia. Di bumi ini hanya tempat kita untuk bertinggal sementara waktu. Dan pada suatu saat kita juga akan kembali ke alam yang sebenarnya. Atau bisa disebut juga suatu hari kita pasti akan meninggal dunia. Ketika orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, pergi mendahului kita satu langkah, maka pasti kita akan merasa sedih bahkan menangis. Meratap kepergiannya itu yang bersifat permanen. Kita boleh bersedih atau menangis, tapi ingat, hanya boleh sebentar saja. Dan kita udah harus bangkit kembali, terus menjalani hidup kita ini. Karena masih banyak orang yang sayang sama kita, masih ada tujuan yang harus kita capai. Jangan sampai kita terus terjerumus ke dalam kesedihan itu, hingga muncul pemikiran ingin ikut mendiang pergi juga. Itu merupakan suatu pemikiran yang sangat tidak berguna. Jadi seharusnya sejak sekarang, bahkan sejak dini lalu, kita udah harus menumbuhkan kata anicca di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam kehidupan ini, kita harus senantiasa memberikan sentuhan anicca di dalam setiap langkah kita. Sebelum kita menanam tanaman, sentuhkan dulu kata anicca di dalam hati kita. Karena kelak tanaman tersebut pasti akan layu dan mati. Sebelum memelihara hewan, sentuhkan dulu kata anicca di dalam hati kita, bahwa kelak nanti hewan tersebut pasti akan mati. Sehingga ketika ada tanaman, hewan, atau orang
yang kita sayangi telah tiada alias mati, maka kita tidak akan merasa bahwasanya separuh nyawa kita telah hilang, telah ikut pergi juga. Kita tidak merasa begitu kecewa atau patah hati karena kita sudah tahu yang namanya anicca atau ketidakkekalan. Bahkan suatu hari pun kita juga akan lenyap di muka bumi ini. Ketika ada orang yang meninggal dunia atau ada hewan bahkan tanaman yang mati, kita bisa membujuk orang-orang yang mengalami hal atau kejadian tersebut dengan mengatakan kalimat Sabbe Sankara Anicca, yang berarti segala sesuatu yang berkondisi terbentuk dari perpaduan unsur akan mengalami perubahan atau tidak kekal. Kalimat tersebut juga terdapat dalam Majjhima Nikaya bab 1 ayat 228. Setelah mendengarkan dharma ini, saya mengharapkan kita semua bisa lebih menghargai segala sesuatu yang telah kita miliki sekarang. Ingat, sentuhkan dulu segala sesuatu dengan yang namanya anicca. Biar kelak jika segala sesuatu itu telah tiada, kita tidak begitu kecewa atau patah hati. Masa lalu biarlah berlalu, karena masih ada esok yang senantiasa menyambut kita dengan sukacita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Akhir kata, Namo Sanghyadi Buddhaya, Namo